Di hari itu, pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome, mereka mempersiapkan diri memberikan rempah-rempah yang terbaik bagi jenazah sang guru yang telah mati di salib. Dari kejauhan, mereka berdiskusi, siapakah yang akan menggulingkan batu besar yang menutupi makam Yesus. Namun ketika mereka berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih, bercampur bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur tapi ragu. Karena kubur Yesus telah kosong. Mereka melihat kubur kosong.
Di tengah kegamangan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah. Manusia yang punya pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun, tak kala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Hari ini Yesus bangkit. Ya, hari ini peristiwa iman itu dinyatakan. Bagaimana Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Melalui peristiwa iman hari ini, inilah kemenangan iman Kristiani kita. Dan inilah tonggak bersejarah. Inilah tonggak iman yang harus terus kita pupuk di dalam kehidupan kita. Bagaimana salib itu, bagaimana maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus Yesus. Sehingga Paskah yang artinya meliwati, Yesus sudah mengalahkan. Yesus sudah meliwati. Ibu Bapak sudah kasih Tuhan Kristus. Sama seperti fragmen yang baru saja kita lihat bersama. Peristiwa Paskah pertama justru dirasakan oleh para murid-murid perempuan. Ya, mereka yang ada di salib Yesus saat penyaliban, mereka yang ada di sisi makam Yesus saat Sabtu sunyi, dan mereka jugalah yang akhirnya dapat menikmati sukacita Paskah itu. Melalui persiapan yang mereka lakukan di pagi-pagi benar, untuk dapat memberikan yang terbaik pada jenazah Yesus. Akan tetapi dia melihat kenyataan. Makam itu atau kubur itu sudah kosong. Bukti akan Yesus sudah mengalahkan maut. Ibu Bapak sudah yang kasih Tuhan Kristus. Dari peristiwa Paskah hari ini, saat ini, menjadi tonggak kemenangan kita. Kemenangan akan apa? Akan maut. Akan apa? Akan pergumulan. Jikalau tahun lalu kita dapat menyaksikan bagaimana banyak orang mengatakan bahwa pandemik ini akan hilang saat Paskah di tahun 2020. Akan tapi apa yang terjadi? Sampai tahun ini 2021 dan Paskah juga, pandemik ini masih ada. Lalu apa yang menang? Apa yang sudah dikalahkan oleh maut? Yang dikalahkan adalah rasa khawatir kita. Yang dikalahkan adalah rasa takut kita. Buktinya apa? Ibu, Bapak, Saudara, dan saya masih ada hadir bersama untuk memperingati, menghayati sukacita kebangkitan itu. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, Saudara yang kasih Tuhan Kristus, ini menjadi suatu aklamasi, ini menjadi suatu ungkapan kemenangan kita bersama sebagai umat percaya. Bahwa apa? Meskipun pandemik kita alami sampai 1 tahun, bahkan kita nggak tahu sampai kapan ini akan berlalu.
Yang jelas adalah kasih pengorbanan Kristus memampukan, menguatkan ibu bapak saudara dan saya. Sama seperti para murid yang awalnya ragu, yang awalnya begitu takut, yang awalnya begitu traumatis menghadapi salib Yesus, akan tetapi saat Paskah ada kemenangan di dalamnya, ada sukacita di dalamnya. Sehingga kalau kita melihat teman-teman kita di gereja-gereja ortodoks, saat Paskah menjadi suatu momen berharga. Sehingga ungkapan hari ini Yesus bangkit. Ya, Tuhan kita sudah bangkit. Ini menjadi satu aklamasi, ini menjadi satu proklamasi kehidupan. Tidak hanya keberadaan Tuhan yang bangkit ribuan tahun lalu, akan tetapi Tuhan yang ada bersama dengan kita membangkitkan kehidupan kita, membangkitkan motivasi semangat kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keterpurukan. Bukti makam yang kosong itu, bukti akan diubahnya dalam kehidupan kita melalui peristiwa Paskah. Tuhan selalu menyertai. Yesus yang bangkit itu ada bersama dengan kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Selamat merayakan sukacita Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas berkat kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan hari ini terambil dari Lukas 21 ayat 3-4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama, "Karena kasih-Nya padaku." Sebagai ungkapan syukur, peristiwa yang kita hayati hari ini, ada sukacita di dalamnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah, rangkaian demi rangkaian, saat kami memasuki minggu Prapaskah pertama, saat kami juga dapat belajar menghayati di Sabtu Sunyi, dan juga Jumat Agung, serta Kamis Putih yang lalu, hari ini Paskah menjadi momentum iman kemenangan kami bersama. Yesus yang sudah mengalahkan maut hadir bersama dengan kami. Yesus yang sudah mengalahkan kematian hidup bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dalam menghadapi pergumulan hidup ini tidak membuat hati kami menjadi larut dalam kekecewaan. Akan tetapi melalui peristiwa Paskah saat ini, kami diajak untuk dapat bersukacita di dalamnya, bahkan di dalam pergumulan kehidupan kami. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, karena Paskah sudah kami rasakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mengucap syukur atas rangkaian semua kegiatan yang kami lakukan pada panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga saat ini kami dapat di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah keterbatasan, dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan kasih kami. Sehingga ibadah demi ibadah yang kami lalui, kami liwati, itu dapat menguatkan iman kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pandemik. Bahkan saat kami masih beribadah secara online saat ini, ya Allah, kami serahkan semua pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin kami dapat dan mampu melewati, karena melalui peristiwa Paskah kami dimampukan, dikuatkan oleh Allah. Kuasa kebangkitan akan memotivasi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas kasih pengorbanan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Allah dapat kita rayakan bersama. Oleh sebab itu saat ini, saat kita diajak untuk undur di dalam kehidupan kita masing-masing, kita akan kembali melihat kasih Allah di dalamnya. Karena kasih Paskah itu ada bersama dengan kita semua. Oleh sebab itu, saat ini marilah kita terima berkat dari Tuhan.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Selamat Hari Raya Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Paskah ini mendatangkan sukacita, kebahagiaan dan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu. Salam, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan memberkati, sehat selalu dalam kasih karunia Allah. Yuk kita ikutan lomba menghias telur Paskah. Ini saya sudah nyiapin telurnya. Ini nanti untuk domba-dombanya. Ini kain flanel, Kain flanel. ini gunting, Oke. ini lem uhu, ini renda-renda. Wih, Jadi kita mau bikin apa nih? bikin Kelahiran Tuhan Yesus Kelahiran aja Tuhan deh ya, Yesus. temanya ya. Oke, walaupun nanti ini ada Paskah palungannya. tapi kita buat Mulai dari ya, kelahiran Yesus. Oke, yuk. kita bisa motong untuk bajunya Ya. Yusuf dan Maria. Apa yang bikin domba ya? Dombanya, ya. Oke. Ini bulu domba. Oke, si palungannya. Ya, palungannya. Ini Maria. Ini Yusuf. Dan ini domba-dombanya. Dombanya satu. Satu aja. Kan selamat Paskah. Selamat Selamat Paskah Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati.
membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab